Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Sidiki, BP 1004. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Di sini saya berkesempatan untuk membahas mengenai populasi. Sebelum kita lanjut ke materi, kita tentu harus paham dulu apa itu populasi. Nah, menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau jumlah dan karakteristik seperti ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, namun menurut Margono, beliau mengartikan populasi sebagai seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Nah, jadi populasi berhubungan dengan data dan bukan berhubungan dengan manusianya. Nah, populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah populasi itu bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Nah, dokter itu tidak perlu mengambil satu botol darah, karena baik setetes maupun satu botol hasilnya akan sama. Nah, yang kedua, populasi yang bersifat heterogen. Maksudnya adalah populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. Nah, jadi populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Nah, populasi penelitian itu bisa dibedakan menjadi populasi finite dan populasi infinite. Nah, populasi finite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasinya secara pasti sudah diketahui gitu. Nah, sedangkan populasi infinite adalah suatu populasi yang jumlah anggotanya tidak dapat diketahui secara pasti, berkebalikan dengan populasi finite tadi. Nah, pada penelitian dengan judul biaya mahasiswa Universitas PTS, misalnya, maka jumlah mahasiswa Universitas PTS dapat diketahui dengan pasti, maka disebut dengan populasi finite. Sedangkan jika ada penelitian dengan judul analisis pendapat dan sikap konsumen terhadap pelayanan toko bumi murah, maka akan nampak bahwa populasi penelitian adalah semua konsumen toko bumi murah tersebut. Nah, sementara jumlah konsumen toko bumi murah datanya tidak dapat diketahui, maka jumlah populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu, populasi semacam ini disebut dengan populasi infinite. Dengan meneliti semua mahasiswa atau semua konsumen toko tersebut, contoh yang kemudian, tentu peneliti harus menyediakan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Oleh karena itu, peneliti dalam kegiatan penelitiannya itu dibenarkan untuk menggunakan sampel atau contohnya saja, contoh yang dapat mewakili populasi penelitian tersebut. Nah, dengan demikian, sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi. Seperti contoh judul penelitian yang pertama, tidak semua mahasiswa yang diteliti atau dijadikan subjek responden terus merata, maka akan tetapi dapat diambil sebagian untuk mewakilinya. Nah, begitu pula dengan contoh yang kedua, yang berarti tidak semua konsumen menjadi responden penelitian, akan tetapi sebagian konsumen untuk dapat mewakilinya. Nah, jadi penelitian semacam ini biasanya kita sebut dengan penelitian samping. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakur Rozi dari kelompok 13 akan melanjutkan materi mengenai populasi dan sampel. Sampel adalah sebagian dari
populasi yang dijadikan sebagai objek dari penelitian. Dengan kata lain, sampel harus bisa mewakili suatu populasi dari sebuah penelitian. Manfaat-manfaat dari sampel adalah bila metode pengambilan sampel yang dipakai tepat, diharapkan individu-individu sampel yang diobservasi maupun mewakili seluruh anggota populasi dan mampu memberi informasi yang terkait dengan populasi yang diteliti. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan baku bagi pengambilan keputusan. Jadi sampel berperan penting dalam sebuah observasi penelitian. Dalam hal ini, agar informasi yang diperoleh bisa memenuhi tujuan tersebut, dibutuhkan ketepatan dari data yang dikumpulkan. Agar data yang diambil berguna, maka data tersebut haruslah objektif atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, serta representatif atau mewakili keadaan sebenarnya, variasinya kecil, tepat waktu dan relevan untuk menjawab persoalan yang sedang menjadi pokok bahasan penelitian. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan sampel. Yang pertama, tetapkan luas populasi. Yang kedua, kenali kualitas anggota populasi. Yang ketiga, tetapkan besaran sampel atau sample size dalam artian ukurannya. Yang keempat adalah ketersediaan dana, waktu dan tenaga penelitian atau si peneliti. Yang kelima adalah teknik pengambilan sampel penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada teknik pengambilan sampel. Yang pertama, tekniknya adalah probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang memberikan probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Juga disebut sebagai random sampling atau pengambilan sampel acak dari suatu populasi. Probability sampling terdiri dari simple random sampling, stratified random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir adalah cluster sampling. Teknik pengambilan sampel yang kedua adalah non-probability sample. Teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel, jadi berlawanan dengan probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini meliputi yang pertama adalah sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling incidental, yang keempat sampling purposive, yang kelima sampling jenuh atau boring sampling, dan yang keenam adalah snowball sampling. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi sosiologi kuantitatif mengenai materi populasi dan sampel dari kelompok 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir adalah cluster sampling. Teknik pengambilan sampel yang kedua adalah non-probability sample. Teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel, jadi berlawanan dengan probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini meliputi yang pertama adalah sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling incidental, yang keempat sampling purposive, yang kelima sampling jenuh atau boring sampling, dan yang keenam adalah snowball sampling. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi sosiologi kuantitatif mengenai materi populasi dan sampel
dari kelompok 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.